Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tidak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan Tuhan bersamamu. bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, hai Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita semua berkumpul malam hari ini untuk mengenang sosok seorang ayah yang pernah hadir dalam keluarga, yang 7 hari yang lalu itu sudah dipanggil Tuhan. Tentu saja kita semua merasa kaget ketika mendengar berita bahwa Pak Yohanes Andi Wijaya, ayahanda dari 2 orang saudari, Santi dan Puspa, dipanggil oleh Tuhan. Saya sendiri diingatkan oleh Santi bahwa Pak Yohanes itu sedang sakit dan mohon doa, dan ya, saya mendoakan. Kemudian berita lanjutnya adalah dia meninggal. Saya sendiri hadir dalam misa untuk kremasi di Cilincing, dan sambil bernostalgia karena beberapa kali saya bertemu dengan sosok dari seorang ayah, seorang sahabat yang pernah saya jumpai. Saya mengenal Santi dan Puspa itu sejak mereka masih anak sekolahan, kayaknya masih anak SMP ya, SMA kelas 1, seperti itu. Dan ya, karena pengenalan dengan mereka, saya nyaris memberkati pernikahan Santi dan Thomas, tapi waktu itu karena tugas keluar tidak bisa. Akhirnya yang mendapat berkat adalah Meme atau Puspa dan Tony. Dan Tony itu kaget ketika saya masih mengingat dia. "Romo ingatannya kuat ya, karena masih ingat saya." Lah, saya yang berkati pernikahan masa saya lupa? Ya, tentu tidak lupa. Ya. Dan lain sebagainya. Pertemuan yang lain adalah ketika memberkati apartemen dari Santi dan Thomas. Dan disitulah kita saling ketemu
dengan Pak Yohanes yang sama-sama nama yang sama-sama juga gendut pada saat itu. Saya sekarang sudah mulai slim, ya, sudah mulai slim. Dengan sedotan sih, kalau sedotan aqua yang kecil kelihatan sih slim ya. Tapi sama-sama orang gendut waktu itu. Dan saya masih ingat ketemu, loh, kok kita kayak kakak beradik ya, sama-sama gendut, nah seperti itu ya. Ya, kenangan-kenangan yang indah, yang dan hal yang lain adalah ya, ketika meskipun saya lebih mengenal anak perempuan kedua kakak beradik itu, tetapi ketemu dengan Pak Yohanes dan Ibu, ya mami mereka, Mami Santi dan Puspa, itu sudah seperti sudah kenal lama ya, sudah langsung jadi akrab ya. Dan itu kenangan-kenangan tertentu yang masih tersisa yang saya ingat. Dan malam hari ini kita semua tentu berkumpul dan punya kenangan yang macam-macam sesuai dengan apa yang kita alami bersama Pak Yohanes. Bacaan-bacaan kitab suci yang malam hari ini kita dengar sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kita merayakan 7 hari dalam liturgi gereja itu mengingatkan kita pada sosok Allah yang setelah menciptakan segala sesuatu yang sempurna adanya, dia beristirahat. Dan dengan demikian konsep kita ketika merayakan 7 hari itu adalah bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu sempurna, baik adanya, dia juga memanggil orang-orang pilihannya pada saat kematian untuk lebih menyempurnakan mereka lagi. Lebih menguduskan mereka lagi. Dan yang terakhir adalah supaya orang-orang pilihannya itu bisa beristirahat bersama dengan Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia beristirahat. Saudara-saudari kita, orang tua kita, Pak Yohanes yang malam ini kita doakan, juga kita punya harapan bahwa dia juga mengalami peristirahatan abadi bersama dengan Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu yang baik adanya itu. Kita selalu mengatakan rest in peace. Beristirahatlah dalam damai. Dan itulah spirit atau semangat dari hari yang ke-7 ini. Oleh karena itu nuansa bacaan yang kita dengar hari ini, baik dalam bacaan pertama dari surat kepada jemaat Ibrani, dan juga Injil yang tadi kita dengar dari Injil Yohanes, coba untuk membangkitkan iman kita, kepercayaan kita, bahwa saudara-saudari kita, orang tua yang sudah dipanggil itu, hidupnya hanya diubah, bukan dilenyapkan. Dan mereka punya tempat kediaman abadi yang tersedia, yang Tuhan sediakan, di mana mereka beristirahat bersama dengan Tuhan. Sangat tepat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes yang tadi kita dengar. Dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Bapa di surga, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa saya banyak tempat. Saya pergi menyiapkannya, saya akan datang kembali untuk menjemput kalian. Di mana saya berada, kamu juga berada bersama dengan saya. Dan tentu saja, ini adalah sebuah harapan. Ini adalah sebuah janji dari Tuhan yang dia akan penuhi. Tuhan tidak pernah ngeprank orang-orang seperti yang kita lakukan pada sahabat saudara kita. Tuhan tidak pernah PHP-an sama manusia. Kita bisa melakukan itu, tapi Tuhan tidak pernah. Dia menyelesaikan segalanya sempurna. Dia memenuhi janji yang dia berikan. Di mana saya berada, kamu juga berada. That's the concept, ya, konsep tentang rest in peace. Istirahat bersama dengan Tuhan pada hari ke-7 yang kita kenang ini. Maka ini juga menjadi sebuah kerinduan untuk kita semua.
kita juga merindukan kebahagiaan abadi. Kita juga merindukan itu. Kenapa? Karena pada saat yang tepat, Tuhan akan memanggil kita. Dan kita juga akan menuju ke sana. Ke tempat di mana Yesus berada. Sebagaimana dia katakan tadi, di mana saya berada, kamu juga berada. Malam hari ini, dalam doa-doa kita persembahkan pada Tuhan. Kita mohon semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan tempat bahagia kepada saudara kita, kepada Pak Yohanes Andi Wijaya, sosok seorang ayah yang hebat, yang pernah hadir dalam keluarga, yang kasihnya itu tidak pernah terlupakan. Dari dia, banyak yang kita bisa belajar. Pak Yohanes itu ketika sedang sakit, dia tidak membuat ibu dan anak-anak dan cucu-cucu itu sibuk atau menjadi stres. Setelah dia meninggal dunia, baru ketahuan bahwa ternyata Pak Yohanes itu punya satu penyakit yang namanya pneumonia. Santi dan juga Puspa, mereka kaget ketika melihat hasil dokter seperti itu. Dan ternyata selama dia sakit, atau mungkin dia menahan sakit yang dia derita, dia tidak pernah komplain. Tidak pernah membuat, ya, biasanya orang-orang kalau sedang sakit dan lain sebagainya, gampang sekali menjadi baperannya, gampang sekali tersinggung, ya, dan lain sebagainya. Dan itu hal yang sangat normal. Kita semua mengalami itu. Pak Yohanes, meskipun dalam keadaan sakit, dia tidak mengeluh dengan sakit yang dia sedang alami. Saudara-saudari, kalau kita mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus, tidak usah jauh-jauh. Paus Fransiskus mengatakan, orang-orang kudus itu ada di samping pintu kita. Mereka adalah orang-orang yang tua, yang ketika sakit, mereka itu tidak mengeluh bahwa mereka sedang sakit. Tapi mereka bisa bertahan di dalam penderitaan mereka. Kita lalu diingatkan pada apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Dia mengatakan bahwa setiap pengalaman penderitaan kita itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang di dalam gerejanya. Saya merenungkan satu kebajikan yang ditunjukkan oleh Pak Yohanes melalui cerita dari Santi dan Puspa ketika berada di rumah duka di Cilincing. Bagaimana sosok ayah ini, ya, luar biasa. Sekarang memang dia sudah pergi, tapi yang ditinggalkan adalah kasih dan kebaikan, dan yang ditinggalkan adalah semua pengalaman yang dialami oleh keluarga sampai hari ini. Saudara-saudariku, saya menutup homili ini dengan kutipan-kutipan tertentu. Yang pertama, saya tadi teringat untuk membagikan seorang pengagum saya. Mungkin karena saya suka memakai produk-produk Apple, maka saya mau kutip Steve Jobs. Steve Jobs itu sebelum dia meninggal dunia, dia pernah berkata begini, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Meskipun mereka yang ingin pergi ke surga, tidak ingin mati. Namun kematian adalah tujuan kita bersama. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Kematian adalah penemuan terbaik dalam kehidupan. Ia membersihkan yang lama dan membuat jalan untuk yang baru. Sekarang yang baru adalah kamu. Namun suatu saat nanti, kamu juga akan menjadi tua dan akan dibersihkan. Maaf, terlalu dramatik. Namun ini benar. Kata-kata yang bagi saya itu luar biasa. Ya, Steve Jobs ini. Ya. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Pastor juga tidak ingin mati. Suatu hari ketika masih di Paroki Yohanes Bosco Sunter, saya diundang untuk pergi memberi minyak suci kepada
seorang umat di lingkungan. Saya menjadi driver untuk ketua lingkungannya. Masuk mobil, start mobil. Terang Roh Kudus, amin. Pas mau jalan, saya ajak lagi. Bu, kita berdoa lagi ya. Kita berdoa ya. Setelah selesai berdoa, ibu itu bertanya kepada saya, Romo, Pater, pastor, disuntir panggil pastor. Pastor, tadi masuk mobil, start mobil, pastor buat tanda salib. Begitu mau jalan, kita berdoa lagi. Kok dobel? Dan saya menjawab apa? Karena saya takut mati. Duh, pastor, kamu yang pakai jubah putih, takut mati. Apalagi kami yang lain. Pastor biasanya sebagai orang yang pernah belajar filsafat selalu berdalil, pastor juga manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, meskipun orang itu ingin pergi ke surga. Saya tantang kalian yang ikut misa. Mau masuk surga? Ya. Mau mati sekarang? Aduh Romo, janganlah. Anak-anak masih kecil Romo. Ya, itulah kita. Pokoknya kita banget deh. Tapi ingat, kematian adalah tujuan kita bersama. Tidak ada seorang pun yang lolos daripadanya. Tidak ada seorang pun yang lolos. Kita akan mati. Mau hidup 1000 tahun ke apa, ujung-ujungnya adalah kematian. Maka kematian adalah sebuah kepastian. Dan dia mengatakan, kematian adalah penemuan terbaik dalam kehidupan ini. Kematian itu membersihkan yang lama dan membuat jalan untuk yang baru. Ketika kita meninggal dunia, tubuh kita yang ada ini akan hancur, jiwa kita itu kekal. Saya jadi teringat juga dengan Dalai Lama ketika dia mengatakan, tubuh kita itu seperti gaun yang kita kenakan. Suatu saat gaun yang kita kenakan itu akan menjadi usang. Dan kita akan menggantikan gaun itu dengan gaun yang baru. Demikian tubuh kita ketika jadi tua dan usang, kita akan meninggal dunia. Dan tubuh yang baru akan diberikan kepada kita. Dalai Lama itu bukan orang Katolik. Tapi ketika kita memaknainya dalam ajaran gereja Katolik, benar juga. Ingat, you itu dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tapi Tuhan akan berikan hidup yang baru kepada kita. Kutipan yang kedua, saya dulu itu pengagum seorang olahragawan namanya Tiger Woods. Wah, orang buta tapi hebat. Tiger Woods. Dia bilang begini, ayah saya selalu mengajari saya kata-kata ini, peduli dan berbagi. Itu sebabnya kami memakai klinik. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mencoba memberi kembali. Jika berhasil, maka itu berfungsi. Kata kuncinya adalah peduli dan berbagi. Sharing is caring. Saya yakin bahwa para orang tua kita itu mengajarkan kita how to share with others. Bagaimana kita berbagi dengan sesama kita. Pak Yohanes mungkin pernah mengingatkan Santi, Santi, kamu harus berbagi sama Meme ya, sama Puspa ya. Jangan ingat diri. Sebagai kakak yang lebih besar pasti selalu diingatkan begitu. Atau kepada adik juga begitu. Jangan lupa cicimu ya. Semua ajaran yang kita semua merasakan dalam keluarga kita masing-masing. Dan kalau kita mengatakan sharing is caring, itu kita semua mengalami. Orang tua kita itu mengajarkan kita hal-hal seperti ini. Bagaimana kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bersikap sosial kepada saudara-saudara kita. Sikap sosial yang kita miliki itu dari dalam keluarga. Dan saya yakin
Kita semua mengalami itu. Malam ini kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita. Karena mereka adalah guru kehidupan yang mengajarkan kita untuk sharing is caring. Untuk berbagi dan peduli dalam kehidupan kita. Mereka tidak pernah kuliah jurusan orang tua. Parentologi di bangku kuliah, enggak pernah. Tapi itu otodidak. Yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan meteraikan dalam hati mereka sebagai orang tua, itu yang mereka ajarkan kepada kita, dan kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih kepada orang tua kita. Sosok ayah dan ibu yang dengan caranya sendiri menjadikan kita seperti ini. Ketika mereka masih hidup, masih kuat, dan kita begitu ingat, kadang-kadang kita jadi kesal dengan mereka. Ketika mereka tua, itu kita pasti merasa kesal. Kalau kita, ayo makan, mereka tidak mau makan. Kadang-kadang kita yang sehat itu bisa jadi sakit berhadapan dengan orang tua kita. Apalagi ketika mereka sudah punya gelar oma dan opa. Aduh. Tapi itulah hidup mereka. Kemarin saya diundang oleh seorang sahabat saya, Christian, ke rumah sakit di Pluit, di PIK, untuk memberi minyak suci kepada maminya. Christian dari Kelapa Gading. Dan kami berdua masuk dalam ruangan ICU, dan saya memberikan minyak suci kepada maminya. Istri dan adik-adiknya menunggu di luar dengan video call. Dan apa yang membuat saya itu, I was touched ya dengan sikap Christian. Seorang anak sulung yang begitu mencintai ibunya. Ibunya dalam keadaan koma. Saya memberi minyak suci dan saya mendoakan, dan dia sambil mengelus-elus tangan ibunya, dan dia menangis. Ya, dan dia menangis. Saya memperhatikan itu. Dan saya membayangkan kita semua, ketika orang tua kita masih sehat, kita semua berbahagia, kita melawan mereka, kita tidak respect pada mereka. Ketika mereka sakit, kita coba untuk mencintai mereka, menunjukkan care, perhatian kita kepada mereka. Kemarin sore, itu saya punya satu pengalaman yang sangat indah. Menyaksikan sosok Christian, seorang anak sulung, yang di samping ibunya, yang lagi koma, sambil mengelus tangannya, dan dia menangis. Dia menangis. Saya juga seorang manusia, seorang pastor, tapi juga punya hati sebagai manusia yang juga merasa iba. Dan saya membayangkan, ya orang tua saya, papi dan mami saya juga sudah meninggal. Tapi itu saya membayangkan, ya itulah saat yang tepat kita sebagai anak, ketika orang tua kita sedang sakit, dan kita menyatakan caring kita, sharing dan caring kita kepada mereka. Perhatian kita ketika dia sedang sakit. Perhatian kita ketika dia meninggal dunia. Saya melihat Santi dan Puspa di Cilincing, mereka begitu perhatian ketika peti jenazah ayah mereka mulai masuk dalam oven, dan sorot mata mereka tertuju kepada lubang yang kecil itu ketika terbuka dan peti jenazah ayah mereka masuk ke dalam oven. Itu adalah memori, kenangan yang tidak akan terlupakan. Saat itu ibu tidak mau melihat. Saya yakin bahwa ibu itu tahu di dalam hatinya cintanya kepada suaminya. Dan saya ingat Santi masih omong pada maminya, "Ma, lihat itu, ya, peti jenazah papi sudah masuk dalam oven." Itu momen-momen yang ya benar-benar luar biasa ya, luar biasa. Momen ketika peti didorong masuk, dan setelah itu bagian depan mulai tutup, tak,
kita merasa sesuatu yang sangat berbeda. Dan itu tanda cinta yang luar biasa. Malam hari ini, di hari ke-7, kita belajar banyak. Mari kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, biarlah Tuhan memberi yang terbaik, dan mereka mengalami pengampunan yang berlimpah, kebahagiaan yang kekal. Kalau saja orang tua kita masih hidup, bagi orang tuanya masih hidup, cintailah orang tuamu. Ketika badan mereka masih panas, cintailah mereka. Jangan ketika badan mereka sudah dingin, baru Anda menangis, atau Anda berdalil, aduh, saya belum membalas jasa orang tua saya. Ketika badannya masih panas, share your love to them. Bagilah kasihmu kepada mereka. Jangan ketika badannya sudah dingin, terbujur kaku, baru Anda menangis bahwa Anda belum membalas jasa mereka. Masih hidup, tunjukkanlah kasihmu kepada mereka. Karena ini adalah saat yang tepat kita baik, kita mengasihi mereka. Kiranya doa-doa kita malam hari ini, bacaan kitab suci, dan homili malam hari ini menguatkan kita semua, meneguhkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.